saya punya suatu quotes, Mas. Siap. Lebih baik hidup sehari sebagai macan daripada hidup 100 tahun sebagai domba. Artinya bukan soal ekor macan itu yang beringas, dia hewan yang teritorial, bukan. Tetapi hidup sebentar tetapi berguna daripada kita hidup panjang tidak berguna sama sekali. Itu sebenarnya artinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Iram Tori di dalam podcast Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Ya, kali ini kami beruntung banget Tugu Media Group kedatangan orang hebat, Pak Kapolres Tamalang Kota AKBP Budi Hermanto SIK MSI. Sehat dan? Alhamdulillah sehat, Mas. Tetap sehat dan ya meskipun pandemi ini. Harus sehat dan semangat. Oh ya, siap. Ya, biar akrab, kita panggil saja komandan ini dengan Komandan Buher ya julukannya. Itu gimana dan ada ceritanya mungkin untuk dipanggil Komandan Buher gitu kan? Ya, dari teman-teman media juga pada saat saya masih berdinas di Polda Metro Jaya, teman-teman menyingkat ya Buher itu dari Budi Hermanto, sehingga sudah melekat dari lebih kurang 8 atau 9 tahun yang lalu. Siap. Ini kita ingin mengulik cerita hidup Komandan Buher. Nah, ini kan beliau adalah Akpol angkatan 2000 ya. Angkatan 2000 berarti sudah sekitar 21 tahun menjadi polisi. Nah, itu bisa diceritakan dan apa itu awal mula jadi polisi ini dan ya gimana dan? Ya, saya berawal pengennya cita-cita saya itu sebagai seorang pilot ya. Jadi saya pernah daftar di NavAir, sekolah penerbang di Australia. Tapi pada saat seleksi akhir terjadi miskomunikasi dulu pada saat 96 itu teman saya berangkat dengan latar belakang pendidikan dia dari IPS A3. Nah, saya juga kejuruan pada saat SMA juga A3. Tapi pada saat sudah akan diberangkatkan ada suatu ketentuan yang mengatur bahwa yang bisa berangkat A1 dan A2, yaitu kelas IPA dan fisika. Akhirnya saya tidak diberangkatkan untuk sekolah penerbang di Australia. Nah, dari itu saya berangkat. Terus saya mencoba untuk mendaftar Akabri di tahun 96. Saya sampai tes tingkat pusat di Magelang. Pada saat itu Pantohir penentuan terakhir saya gagal. Nah, 97-nya saya mencoba kembali untuk daftar di Akademi Kepolisian. Dan berhasil gitu dan ya? Alhamdulillah. Ya, siap. Nah, ini kan mengalihnya ke polisi dan kenapa dan dari pilot ke polisi agak jauh kan, apalagi komandan kan latar belakangnya nggak ada yang dari polisi kan ya, orang tua. Iya, salah satunya yang membuat saya tertarik yaitu karena memang di keluarga besar saya belum ada yang jadi polisi maupun aparat TNI, sehingga dulu mungkin saya juga masih sama seperti remaja-remaja lainnya yang hobi balapan, terus race track. Saya memang di arena dulu motocross. Nah, di beberapa event itu saya melihat akhirnya mungkin saya mempelajari bahwa kalau di polisi ini kita benar-benar laksanakan dengan baik, mungkin ini adalah jalan hidup yang saya pilih gitu. Kalau kita melaksanakan tugas itu dengan baik, artinya surga untuk kita. Oh gitu dan ya. Ending akhirnya gitu dan ya. Siap. Nah, ini ada banyak ini prestasi dan tanda jasa yang diraih Komandan Buher. Saya hitung ada 10 tanda jasa yang didapat. Mungkin bisa lebih ya. Maaf kalau keliru. Ini bisa dijelaskan dan bagaimana ceritanya Komandan bisa mendapatkan itu semua dan? Ya, tanda jasa yang saya peroleh itu ada beberapa. Seperti contoh pada saat saya jadi pengasuh di Akademi Kepolisian. Jadi ada tanda jasa Dwi Jasista, itu mengabdi di lembaga pendidikan minimal 2 tahun. Nah, pada saat itu di tahun 2004 sampai 2006 pertengahan lebih kurang 2 tahun 3 bulan saya mengabdi di Akademi Kepolisian sebagai dantontar sampai dengan PS dan gitar. Nah, setelah itu saya pernah
penugasan di wilayah konflik, yaitu di Polda Maluku pada saat 2007 kejadian Cakalele pada saat Harganas, pada saat itu Presiden Pak SBY, sehingga lulusan terbaik Sespim dan PT IKA itu dikirim untuk penugasan selama 6 bulan dalam operasi Mutiara 3, sehingga termasuk saya mendapat tanda jasa juga. Pada saat tsunami Aceh 2004 dan 2005, saya membawa Taruna Akademi Kepolisian untuk Lansitarda, sehingga dapat tanda jasa dari Presiden tentang operasi kepolisian. Begitu juga tentang Jana Utama, itu pernah mengabdi di satu fungsi minimal 8 tahun. Nah, saya pernah berdinas di satu fungsi reserse tanpa putus selama 8 tahun, termasuk ada penugasan ke luar negeri dan beberapa penugasan operasi kepolisian, termasuk dalam penanganan pelaku-pelaku radikalisme dan keamanan yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Siap, banyak sekali Dan ya. Dari situ yang paling berkesan tanda jasa yang mana Dan? Tadi kan ada banyak seperti misi kemanusiaan tsunami, itu yang mungkin kesannya yang sangat mendalam bagi komandan. Bagi saya sendiri pada saat saya bertugas di Akademi Kepolisian, karena saya sebagai seorang pendidik, berarti saya harus satu menimba ilmu, saya juga harus memiliki perilaku yang baik dan memiliki mental yang baik, bisa memberikan support kepada anak didik. Sehingga itulah kepuasan sebagai seorang pendidik apabila melihat anak-anak didiknya juga berhasil. Berarti komandan ini ya mendidik calon polisi dari Akpol gitu Dan? Iya, lulusan Akademi Kepolisian nanti kan lulus menjadi seorang perwira. Jadi kita mendidik pada saat itu memang saya ditugaskan mendidik di Taruna tingkat 1 itu selama lebih kurang 2 tahun. Berarti angkatan tahun berapa dengan yang dididik komandan? Yang saat sekarang lulus ada 2006, kebetulan Kasat Reskrim saya di Polresta Malang Kota itu merupakan anak didik saya, termasuk ada 2007 dulu mantan Kasat Lantas saya juga di Polres Batu. Jadi nyambung Dan ya. Ya, ini saya lihat Komandan Burhani kan banyak bertugas di reskrim. Kalau saya lihat seperti di Kanit Bunuh Culik Jalan Trans Polda Metro Jaya, Kerja Diskrimum Polda Sulteng dan lain-lain. Nah ini kan ada banyak cerita menarik Dan apa yang dapat disetiap tugas di dalam. Mungkin ya pasti suka dukanya hidup di reskrim itu. Yang pertama waktu ya, kita tidak bisa membatasi waktu dalam hal tugas. Bisa juga waktu untuk keluarga sangat minim, tetapi saya punya prinsip daripada waktunya banyak, tapi kualitinya yang harus kita tingkatkan. Sehingga memang pada saat bertugas di reskrim itu waktu untuk keluarga ini kita sangat terbatas, tapi kita cari quality time untuk keluarga, apakah di hari Sabtu aja sekedar kita dinner ataupun mungkin sekitar kita makan siang. Tapi yang paling menarik adalah pada saat berdinas di Polda Metro Jaya, saya sebagai Kanit Bunuh Culik ada beberapa kasus pembunuhan, penculikan yang memang secara persentase itu hampir 90% kita ungkap. Nah memang ada hal-hal lain yang belum terungkap, itu karena mungkin pada saat pengolahan TKP awal yang kurang secara scientific investigation, ataupun memang ada kendala-kendala lain bagaimana kita mencari saksi. Nah tetapi dari hal-hal tersebut yang ada merupakan suatu kepuasan moral, kepuasan batin, kita bisa menyelesaikan suatu persoalan yang diberikan. Siap. Ada yang terkenal, ada kasus terkenal pembunuhan dan atau penculikan? Banyak ya mungkin ya. Pada saat yang saya tangani ada kasus mutilasi yang saya juga bersama Pak Kapolda Jawa Timur Irjen Niko untuk berangkat ke Spain untuk sama-sama melakukan ekstradisi pelaku mutilasi tersebut. Kami juga berangkat bersama Kapolda Sumatera Selatan sekarang Irjen Tony, dulu bersama Kapolres Probolinggo Kabupaten untuk melakukan ekstradisi terhadap pelaku mutilasi di Spain. Nah yang kedua, kami melakukan penangkapan juga pelaku pembunuhan, yaitu pada saat itu seseorang yang dibuang di lorong sebelah Indosiar. Nah itu juga kita ungkap dalam waktu 1 kali 24 jam, itu bisa kita ungkap sampai
kita kejar salah satu pelaku ini ke Thailand, sehingga kita bekerja sama dengan atas kepolisian di Thailand. Jadi ketika mampu membantu orang itu ada kepuasan batin sendiri kan? Ya pastinya. Siap kan. Ini komandan juga sering bertugas di luar negeri dan ya, di Singapura, Jepang, Korea hingga Amerika Serikat. Nah, itu dalam rangka apa dan ya? Ya, memang ini dalam sebagian beberapa itu comparative study, itu untuk kita menggali edukasi terhadap kepolisian yang ada di Singapura, itu tentang Polmas. Terus yang kedua saya di Jepang itu tentang kerjasama JICA, Japan International Cooperation Agency, yang sampai sekarang alhamdulillah Polresta Malang Kota itu bekerja sama dengan JICA dalam hal nanti tentang pelaksanaan Polmas, kepolisian masyarakat, termasuk nanti akan menerapkan beberapa pilot project yang dilakukan oleh Jepang di wilayah Kota Malang. Siap. Luar biasa sekali. Ini dan yang kalau yang bisa dipelajari dari luar negeri ini mungkin dari kepolisian atau dari hal lain, apa dong yang mungkin bisa dipelajari oleh kepolisian Indonesia? Ya, banyak hal yang harus kita pelajari, tapi tetap bagi saya kalau terhadap sumber daya manusia, polisi Indonesia itu tetap lebih unggul. Lebih unggul kepolisian Indonesia karena apa? Secara otodidak, secara perseorangan mereka memiliki suatu skill yang patut kita acungkan jempol. Nah, saya mencoba pada saat dengan Kapolda Jawa Timur, pada saat kami berhasil menangkap pelaku DPO internasional, itu warga negara Korea Selatan. Kita juga presentasi di Kepala Kepolisian Korea, dan itu dalam waktu lebih kurang 3 hari kita bisa mengungkap DPO yang dimana itu sudah setahun sudah dicari oleh negara Korea. Nah, kita bisa mengamankan. Tapi kalau dengan luar negeri memang olah TKP Korea dan Jepang itu memiliki suatu peralatan yang super canggih. Tapi dari situ seperti contoh ada kerjasama JICA dengan Polres Bekasi, Metro Bekasi tentang sidik jari, tentang bagaimana mengolah TKP dengan peralatan-peralatan yang sangat canggih. Kalau di Indonesia SDM polisi Indonesia itu dinilai lebih unggul karena apa? Mungkin karena pelatihannya atau karena satu, mereka didukung juga dengan pelatihan dalam siklus manajemen sumber daya manusia, apalagi dengan adanya 16 program prioritas Bapak Kapolri tentang meningkatkan SDM yang unggul di era Polis 4.0. Adanya pelatihan baik itu di dalam maupun di luar negeri, termasuk adanya kursus-kursus dan termasuk pada saat sekarang penempatan riwayat jabatan ini memang harus orang yang expert in area, orang yang ahli di bidangnya, sehingga mereka lebih mumpuni baik itu dalam hal operasional maupun staff. Komandan ini kan sudah demi sekitar polisi sampai 5 bulan bertugas di Polres Malang Kota gitu kan. Ini seperti pulang kampung kan ya, sebelumnya di Batu gitu. Nah, ini apa dan konsep komandan selama 5 bulan ini dan mungkin capaian-capaian yang perlu dimaksimalkan lagi? Ya, lebih kurang sekitar 3,5 bulan berjalan Mas dari ini. Saya sebagai Kapolres Malang Kota banyak hal yang saya pelajari, termasuk dulu pada saat riwayat saya pernah jadi Kapolres Batu, Kapolres Blitar. Saya mencintai kultur dan masyarakat di wilayah Malang Raya, sehingga mungkin karena doanya masyarakat Malang Raya sehingga saya bisa kembali lagi ke Polres Malang Kota. Nah, saya melihat banyak keberagaman yang ada di wilayah khususnya Kota Malang. Banyak lembaga pendidikan di sini, universitas, perguruan tinggi, sentra ekonomi, dan ini banyak komunitas yang ada di wilayah Kota Malang, sehingga ini harus membuat kita berpacu untuk kita bisa membangun komunikasi yang baik. Kuncinya komunikasi. Siap. Ini kalau nggak salah kan di Malang ini yang salah satu fokus utamanya ini kan ini dana curanmor gitu mungkin ya. Ini karena pandemi ini meningkat atau malah berkurang karena mungkin mahasiswa banyak yang pulang gitu. Ya, satu karena mahasiswa tidak on kampus ya Mas ya, jadi ada beberapa mahasiswa yang masuk. Yang kedua, memang karena dengan adanya pandemi ini pembatasan aktivitas masyarakat,
Jadi seluruh komponen masyarakat, baik itu Satgas Covid, TNI, Polri, terus dari tingkat kelurahan, desa, melakukan portal di komplek-komplek perumahan, melakukan siaga di malam hari, menjadikan suatu one gate system, di situ pintu masuk, di situ pintu keluar dalam suatu komplek, sehingga ini membatasi niat ataupun aktivitas dari para pelaku curanmor. Nah, yang kedua, peningkatan pengungkapan yang dilakukan oleh Satreskrim dan jajaran, termasuk Polsek dalam pelaku-pelaku curanmor ini juga meningkat, sehingga kalau kita lihat data curanmor dibandingin dengan 3 bulan yang lalu ini sangat menurun dan pengungkapan juga sangat tinggi. Ini pesan-pesan tinggal di Malang gimana daripada mungkin di Kalsel sama di Jakarta ini lebih enak mana dan gitu? Ya, Malang ini kan seperti saya bilang sudah seperti rumah kedua saya. Memang home base saya ada di Jakarta, tetapi dengan saya selama bertugas di Batu, Malang ini sudah saya kenal dengan kulinernya, terus juga banyak kerabat dan pertemanan yang saya bina di sini, termasuk banyaklah mentor-mentor saya yang berada di Malang ini yang untuk bisa saling diskusi, memberikan kontribusi kepada kami sendiri. Ngomong-ngomong ini komandan kan habis ini naik pangkat dan menjadi Kombes Pol ya. Alhamdulillah. Ini rencananya Desember atau Januari kan? Kalau hitungan itu per 1 Januari 2022, mungkin pelaksanaan per 31 Desember. Siap. Nah, itu kan kalau nggak salah itu kan di angkatan 2000, kan masih jarang ya yang sudah Kombes Pol. Atau ada berapa dan? Sampai saat sekarang ada sekitar 8 orang di angkatan saya yang sudah mendapat promosi jabatan Kombes. Dari total keseluruhan sekitar 356 orang. Berarti luar biasa sekali ya prestasinya. Ini apa dan sehingga dianggap menjadi Kombes ini mungkin prestasi apa atau sampai pada titik ini apa yang komandan lakukan sehingga mungkin atasan menilai komandan layak seperti ini? Ya, yang pertama mungkin ini sudah digariskan dari Allah. Terus memang saya berada di waktu dan tempat yang tepat, sehingga pimpinan memberikan suatu reward kepada saya, yaitu pada saat pengungkapan lebih kurang setengah ton sabu di Polda Kalimantan Selatan. Itu menjadikan pengungkapan terbesar Polda di luar Polda Jawa. Oh, luar Jawa terbesar ini lumayan bersejarah dan ramai waktu itu kayaknya di media dan memang. Ya, cukup karena pada saat itu saya mengungkap 2 kali 208 kg sabu, dan yang keduanya 300 kg sabu. Sehingga kalau di total lebih kurang lebih dari setengah ton sabu. Oh, iya. Itu gimana suka dukanya itu gimana dan dalam pengungkapan itu? Ya, banyak suka dukanya, Mas. Jadi memang pada saat awal proses, saya juga selama ini kan saya berdinas di Reserse Kriminal Umum. Pada saat saya menjabat sebagai Wadir Narkoba Polda Kalsel, ini merupakan suatu pelajaran berharga untuk saya bisa bertugas di bidang narkoba. Nah, dengan tim yang cukup kuat, mendapat informasi dari masyarakat, kita coba gabungkan dengan proses penyelidikan kita. Dari proses lidik itu akhirnya kita bisa mengungkap 208 kg sabu. Dari 208 ini kita proses sampai yang bersangkutan vonis hukuman mati saat sekarang. Nah, dari 208 kita mengembangkan lagi dengan jalur yang ada sampai kita mengungkap di 300 kg sabu. Nah, ini luar biasa sekali prestasinya teman-teman ya. Karena kalau umpama sabu itu menyasar ribuan remaja itu kan banyak remaja secara tidak langsung banyak remaja yang terselamatkan. Ya, betul. Kita menyelamatkan kalau hampir setengah ton itu lebih kurang hampir sekitar 5 sampai 6 juta jiwa kita selamatkan. Makanya kita tidak pernah mengkompar jumlah total sabu itu dengan nominal rupiah, karena kakak anggap bahwa narkotika itu tidak ada harganya. Oh gitu ya, siap. Ya, dan ini kita lanjut, ini lebih umum dan ya. Ini ada tuntutan dari Gus Dur itu dari mantan presiden kita, yaitu di Indonesia ini hanya ada 3 polisi jujur, yaitu polisi tidur, patuh polisi, dan polisi hukum. Nah,
Ini gimana dan tanggapan Komandan Burer selama 21 tahun berdinas, gimana dan? Ya, itu suatu mungkin joke yang dilakukan, yang disampaikan oleh mantan Presiden kita, almarhum Gus Dur, tapi itu juga merupakan suatu hal yang kita rajut bahwa Polri ini kepolisian dari mulai saya berdinas dari tahun 2000 sampai dengan 2001 ini sangat banyak perubahan. Mulai dari transformasi yang dilakukan oleh kepolisian, mulai dengan program promotor Pak Tito sampai dengan presisi yang dilakukan oleh Kapolri sekarang Pak Jenderal Listio Sigit. Presisi itu kan kita mengetahui bahwa dalam kamus bahasa Indonesia adalah sesuatu yang akurasi, tepat. Nah, ada 16 program prioritas Pak Kapolri tersebut. Ada beberapa yang memang kita sangat pedomani tentang bagaimana meningkatkan SDM manusia yang unggul di era Polis 4.0. Yang ketujuh itu bagaimana penguatan kepolisian dalam penanganan COVID. Nah, situasi pandemi COVID ini termasuk dalam penanganan 16 program prioritas tersebut. Dan ini sudah sangat maksimal kan ya, saya lihat apalagi di Malang Raya, khususnya di Kota Malang kan COVID sudah sangat berkurang. Bahkan kemarin ada berita dalam 10 hari nggak ada pasien isoman. Nah, ini kan peran Polri. Nah, mungkin bisa diceritakan peran Polresta dalam rangka COVID ini apa aja? Ya, memang kami membuat suatu formulasi di dalam penanganan COVID ini bagaimana menguatkan mulai dari hulu sampai dengan hilir. Ibaratnya dalam suatu pohon kita ingin menanam buah jeruk, pohon jeruk. Kita berharap bahwa buah jeruk ini tumbuh besar dan manis. Artinya media, tanahnya, pupuknya, perawatan terhadap akar pun harus diperkuat. Sama dengan proses COVID. Bagaimana kita menuntaskan COVID? Kita harus mengeluarkan tentang prokes. Apakah itu 3M, 5M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu harus kita kuatkan. Setelah itu dengan adanya serbuan vaksin. Vaksin ini sudah alhamdulillah sampai dengan data hari kemarin untuk wilayah Kota Malang sudah mencapai 84,61%. Itu dosis 1. Dosis 2 itu sudah mencapai 56,29%. Jadi sudah sangat bagus. Nah, selain dari proses penanganan vaksinasi, kami juga kan melaksanakan di Polresta itu bekerja sama dengan Poltekkes, INSI, Universitas Negeri Malang, UIN untuk melaksanakan trauma healing. Trauma healing ini selain dalam situasi pandemi COVID, kita juga ingin goalnya bahwa Kota Malang adalah kota yang ramah terhadap perempuan dan anak gitu, Mas. Siap, sudah. Nah, ini ngomong-ngomong polisi favorit komandan siapa dan? Tadi Gus Dur kan ada Gugeng yang dikenal Kapolri tapi hidupnya sangat sederhana. Kalau kenapa mungkin ada polisi yang favoritnya gitu kan? Ya pasti. Setiap orang itu memiliki suatu favorit. Nah, kalau saya itu pasti memiliki seorang favorit itu Kapolri. Karena kenapa Kapolri? Kapolri itu hanya satu. Jadi di antara setiap angkatan, di antara setiap kesatuan hanya satu yang memimpin. Pasti favorit kita. Kenapa orang itu bisa menjadi Kapolri? Nah, itu trigger baik yang bisa kita contoh. Semua saja nanti kedepannya kalau kata buku itu dan yang diimpikan itu kan pasti tercapai gitu ya. Semoga ya komandan sampai ke Kapolri nanti. Ada mau cita-cita apa itu angan-angan atau cita-cita kesana dan mungkin? Ya, namanya kita punya impian, punya angan-angan kan selalu harus ada. Kalau kita tidak punya cita-cita dan ambisi, tetapi mungkin kita tidak akan bisa menjalani sesuatu yang lebih baik. Makanya saat sekarang saya ingin mencoba melakukan sesuatu yang terbaik, sehingga saya baru akan menapak untuk mencapai sukses. Dan ini apa terkait nilai-nilai hidup dan jadi komandan dan di angkatan sangat berprestasi dan dari ratusan tadi 8 yang sudah komandan salah satu komandan. Nilai-nilai hidup apa dan yang mungkin ini dilihat milenial yang dipegang komandan sehingga bisa mencapai sukses. Ya, yang pertama jadilah sosok yang berintegritas. Kita komit dengan diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita pada saat kita susah, tidak memiliki jabatan, tidak memiliki potensi, kita ingin sesuatu hal terjadi. Tapi pada saat kita sudah mendapatkan itu, kita lupa pada saat proses ini berjalan. Jadilah sosok integritas.
Yang kedua, saya selalu menerapkan pada saat mulai saya jadi Kapolres di Batu dan sebelumnya termasuk di Blitar dan saya sekarang, sosok polisi itu bekerja dengan hati nurani. Jadi jadilah bekerja dengan hati nurani guna menuju Polri yang presisi. Nah yang ketiga, bahwa saya punya suatu quotes Mas Tori. Lebih baik hidup sehari sebagai macan daripada hidup 100 tahun sebagai domba. Artinya bukan seekor macan itu yang beringas, dia hewan yang teritorial, bukan. Tetapi hidup sebentar, tetapi berguna daripada kita hidup panjang tidak berguna sama sekali. Itu sebenarnya artinya. Oh, gitu. Ada tiga dan ya, kalau saya dengar itu yang integritas, lalu apa itu melayani sepenuh hati, ikhlas gitu dan menjadi apa itu bermanfaat. Kalau nilai-nilai spiritual mungkin ada dan yang mungkin apalah atau nilai-nilai spiritual yang itu mendrive komandan untuk memberi manfaat lebih kepada ya pasti tetap dalam kehidupan kita dengan Sang Pencipta, kehidupan kita dengan sosok manusia juga harus kita jaga dan kita pahami bahwa kita masih hidup di dunia, tapi tidak melupakan bahwa kita juga kan suatu saat mencapai kehidupan di akhirat. Nah ada satu kata-kata bijak, ketika kamu berbuat baik memang rezeki belum datang tapi musibah sudah jauh. Tapi pada saat kamu berbuat jahat memang musibah belum datang, tetapi jangan salah, rezekimu juga sudah dijauhkan. Ya. Jadi harus selalu berbuat baik gitu dan ya mencoba untuk berbuat baik. Siap dan ini ngomong-ngomong dan kalau dulu kan komandan kan ingin menjadi pilot, nah sekarang menjadi polisi dengan prestasi yang sangat luar biasa. Nah ini apakah ada ini dan apakah ada bersyukur mungkin dulu masuk polisi nggak jadi masuk pilot atau mungkin anak komandan nanti ada yang mau dijadikan pilot gitu? Ya, kalau saya hidupnya selalu bersyukur pada saat di posisi apapun. Itulah keberkahan kita, karena saya ingat ada senior dulu yang menyatakan pada saat kamu berada di posisi itu, di saat itulah kamu harus membangun komunikasi, kamu membangun networking kamu bekerja dengan baik. Nah memang perjalanan tugas saya hampir sekitar 10 tahun. Dari 21 tahun ini saya bertugas di Polda Metro Jaya, sehingga memang kalau dari Pak Kapolda Jatim Pak Irjen Niko itu menyampaikan, kamu berada di suatu panggung, kamu diberi mic, bernyanyilah yang merdu. Sehingga pada saat orang mendengar nyanyian kamu merdu, orang akan tepuk tangan. Tapi pada saat kamu menyanyi tidak merdu, orang akan cukup, oh ya cukup sampai di situ. Oh gitu. Jadi kemarin saya baca buku dan menarik itu buku Growth Mindset. Jadi mindset tumbuh. Jadi meskipun sudah Kombes Pol, meskipun sudah KBP ini tetap harus selalu belajar dan ingin terus bertumbuh gitu dan ya. Ya betul. Makanya kalau dalam hidup kayak saya memiliki suatu beberapa filosofi. Kalau kita bisa melihat tentang filosofi, mungkin kalau Mas Torik datang ke ruangan saya melihat bagaimana ada lukisan ayam, bagaimana ada patung elang, bagaimana Anda melihat patung Dewi Keadilan, dan melihat adanya mungkin pahlawan dari Tiongkok, bagaimana tentang cerita perangnya Panglima Guan Yu. Nah ini ya, kalau kita melihat filosofi itu kan hal-hal baik yang bisa kita adopsi di diri kita sendiri dalam pengalaman tugas. Apa maknanya itu ayam, terus elang dan lain sebagainya? Ya kalau elang kita melihat di dalam filosofi Nabi Muhammad di usia 40 tahun itu akan menuju sisi kebaikan, sehingga manusia itu tidak dilihat lagi abu-abu di antara putih atau hitam. Nah elang itu pada saat di usia 40 tahun dia harus memilih hidupnya antara dia menjadi elang yang terlahirkan kembali bertransformasi ataupun elang yang akan mati menjadi elang yang tua. Seekor elang itu paruhnya akan menebal, kukunya tidak bisa lagi akan mencari mangsa, dan bulu-bulu di sayap itu akan tebal, dia tidak akan bisa terbang, sehingga dia akan bertransformasi lebih kurang selama 3 bulan. Itu dia akan mencari pegunungan yang cadas, dia untuk mematahkan paruhnya, melepaskan bulu-bulu dan melepas cakarnya, sehingga dia akan bertransformasi menjadi elang yang baru. Maka kita pun harus bertransformasi.
Gitu ya. Siap. Kalau ayam dan sama yang dari China itu apa dan mananya dan ini menarik sekali ini. Kalau Guan Yu itu adalah panglima perangnya Tiongkok. Bagaimana Guan Yu itu sosok pemberani, sosok yang loyal, dan dia adalah sosok yang patuh kepada pimpinannya. Jadi pada saat Guan Yu juga memimpin perang di suatu kerajaan di Tiongkok, yang bersangkutan bisa menang dan ditarik oleh suatu kerajaan, sehingga ada perintah seorang raja untuk memenggal leher raja yang sebelumnya. Guan Yu taat dan setia, dia tidak akan pernah mau memenggal leher raja itu. Karena apa? Dulu dia dibesarkan oleh raja itu. Itu filosofi. Loyalitas itu harga mati gitu dan ya, kira-kira. Siap. Siap, luar biasa sekali Komandan. Terima kasih waktunya yang kita ngobrol sangat cair sekali. Ya mungkin ini dan closing statement dan pesan mungkin bagi milenial yang mungkin milenial yang ingin jadi polisi atau ingin jadi apapun lah, jadi pengusaha, jadi pendidik, jadi apapun, ini mungkin ada pesan dan yang agar mereka bisa sukses seperti Komandan. Ya. Intinya adalah kita tahu tentang diri sendiri, kita mengukur baju diri kita sendiri. Pada saat kita berkaca, kita menggunakan baju size medium, jangan kita gunakan baju XL. Nah, jadilah diri kita sendiri. Kita tahu kita ingin menjadi apa. Dan itu yang pertama. Yang kedua, bangun komunikasi dengan baik yang lebih tua, sederajat dengan kita seusia, maupun yang buka wawasan. Karena di dalam suatu buku saya baca, orang yang sukses adalah orang yang kaya akan informasi. Makanya berteman dengan teman-teman media itu orang yang akan banyak informasi. Karena teman-teman media itu mereka mencari informasi dari manapun dicari. Nah, yang ketiga, mensyukuri apa yang pernah kamu dapat. Kalau kita tidak pernah mensyukuri, kita selalu mengeluh, ya mohon maaf, kita tidak akan menjadi orang yang akan sukses ke depan. Siap, luar biasa sekali. Jadi saya bertemu dengan orang-orang hebat. Salahnya Pak Komandan Buher ini mempunyai satu kesamaan kan. Jadi mereka itu semuanya ya optimis dan selalu bersyukur itu ya. Ya soal jaringan itu mungkin ini the power silaturahim. Ya. Jadi itu penting kan ya silaturahim itu ada. Siap. Kalau dengan polisi apa selain itu penangkapan, silaturahim ini apa manfaatnya dan ya banyak Mas. Kalau saya memang saya sampaikan, kenapa tadi saya bilang yang mulai berakar mengangkat saya benar-benar untuk menjadi sosok yang terbuka pada saat saya bertugas di akademi kepolisian. Saya sebagai pendidik, saya membuka networking di sana, menambah pengetahuan di sana. Nah, saat itulah saya benar-benar memahami saya harus membuka networking, baik itu dengan seluruh pimpinan saya, dengan teman-teman saya satu angkatan, senior maupun dengan junior. Nah, tidak ada lagi di dalam hati kita itu ada in group dan out group. Nah, ini harus kita buka wawasan itu. Siap. Oke, dan terima kasih dan waktunya karena beliau sangat sibuk sekali sebagai orang nomor 1 di Kota Malang di bidang kepolisian. Dan kita doakan semoga beliau sukses dan bisa mencapai puncak tertingginya sebagai Kapolri. Ya, amin. Nanti kalau kita Kapolri ya semoga media kita juga ya sudah podcast lagi dan media kita sudah luar biasa juga ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.